Oke, kembali lagi di channel Nol Resistansi. Kali ini kita akan bahas dua alat ini. Dua alat ini beda bentuknya tapi peruntukannya sama. Nah, namanya pun juga sama disebutnya. Kalau di sini pasti udah kalian sering dengar, ini namanya gacun. Kalau secara internasionalnya sih ini disebutnya Universal Module for Power Supply. Bentuknya beda tapi fungsinya, maksud dan tujuannya itu sama. Nah, nanti untuk video ini kita akan bahas dulu bagaimana cara untuk pasang gacun yang model begini ya. Yang ini nanti saya bahas di video selanjutnya, jadi ini nanti kita singkirin dulu ya. Oke, gacun itu digunakan untuk mengerjakan kerusakan di power supply ya, terutama jika beberapa part di power supply itu susah ditemukan. Misalnya ini part untuk PWM ini kadang tulisannya udah hilang atau ada tulisannya tapi nggak ada spare partnya dan macam-macam. Akhirnya mau nggak mau kita harus pakai gacun buat mempercepat pekerjaan. Banyak perdebatan di antara teknisi, banyak yang suka pakai gacun atau yang enggak, ada yang anti gacun juga, ada yang mendingan dibalikin ke standarnya bang gitu kan, ada yang udah gacun aja yang penting cepet ya kan. Beda-beda pendapatnya, itu terserah dari teknisinya masing-masing ya. Pakai gacun pun juga kalau standar dia kuat kok, ini gacun ini juga cukup kuat selama penggunaan saya. Kalau misalnya bisa dibalikin, saya juga tetap suka kalau dibalikin ke standar sih, barangnya juga tetap rapi, nggak ada tambahan-tambahan begini ya. Cuma kalau susah mau nggak mau kita pakai gacun ini. Oke, gacun ini adalah seri CA901. CA901 kabelnya ada 5, sering disebutnya gacun 5 kabel. Di sini udah ada auto couplernya sekalian dan TL431 ini ya buat feedbacknya. Jadi rangkaian feedbacknya itu ada di sini sekalian guys. Dia kerja switching sekaligus feedback. Jadi arus yang kesini nanti stabil guys, nggak ada lonjakan arus. Beda dengan model gacun yang kabelnya 3 ya, yang biasa buat TV tabung itu kalau dipasang di TV lab begini biasanya standby tegangannya naik. Nah, yang ke sini semuanya bakalan jebol ya, karena si gacunnya itu nggak bisa memposisikan diri kalau dia posisinya standby. Kalau ini standby juga bagus, buat on juga bagus, nggak berisiko terhadap IC chipset ini ya. Oke, langsung saja bagaimana cara pasangnya. Nah, kita akan langsung bahas aja ya. Ikuti terus video ini. Langkah pertama sebelum pemasangan gacun, kalian harus pastikan ini FET-nya ini dan PWM-nya ini dilepas. Dua-duanya ini nggak digunakan karena nanti gacunnya itu bakal menggantikan dua fungsi ini ya. Jadi ini harus kita hilangkan. Oke, langkah pertama udah dilakukan, mencabut FET dan IC PWM. Langkah kedua kita lihat di gacunnya. Nah, di sini disediakan untuk selektor untuk 24 volt ya, ini guys. Ini 24 volt itu pilihannya di atas dan 12 volt itu yang bawah. Pilihan itu tuh maksudnya apa? Nah, kalian lihat di mainboardnya. Mainboardnya itu kita lihat di VCC panel ya. Biasanya dia pakai 12. Kalau kita urutin VCC-nya ini, dia masuknya di elko ini. Kita cek elko-nya. Nah, 25 volt ini pakai 12 volt guys. Atau kalau kalian misal lihat di sini ya, 35 volt ini kemungkinan juga jalur 24-nya ada ini. Cuman nanti kita belum tahu ya, karena kita nggak tahu di sini memang filter buat tegangan berapa. Yang jelas kalau misalnya panel dia dikasih elko 25 volt itu biasanya di sini tegangan untuk panel 12 volt. Jadi nanti kita pakai yang 12 volt aja ya. Kalau kita menentukan untuk 12 volt digunakan di mainboard, berarti kita harus pindahkan ini selektor, dipindah dari 24 volt ke 12 volt. Kita akan pindahkan ini, campuran ini dipindah ke sini, yang atas juga dipindah ke bawah. Oke, langkah kedua udah dilakukan, mindahin dari selektor 24 ke 12, dua resistor ini ya. Selanjutnya langkah ketiga kita akan langsung masuk ke pengkabelan.
Ini yang pertama kabel merah. Kabel merah itu kita tempatkan di posisi kolektor untuk transistor atau di posisi kaki drain untuk jenisnya FET ya. Biasanya di kaki yang tengah ini guys, kaki yang ini ya, kita langsung pasang aja di situ. Oke, kabel merah sudah terpasang. Selanjutnya kabel hitam. Kabel hitam kita posisikan di negatif elko utama, elko 300 volt. Kita akan solderin di sini. Merah udah terpasang, hitam udah terpasang. Sekarang kuning. Kuning itu untuk 12 volt positif ya, 12 volt karena kita tadi milih 12 volt untuk 3 junnya. Kita harus tempatkan di kaki elko 12 volt. Di sini cuma lewat bawah guys. Nah, saya masukin di sini ya. Merah, hitam, kuning. Kuning untuk 12 volt positif elko ya. Sekarang biru untuk negatif elko nya. Ada yang biru atau putih ya, tergantung dari gajun kalian. Bisa biru bisa putih buat negatif elko nya. Oke, 4 kabel udah terpasang, merah, hitam, kuning, biru. Tinggal sisanya ini abu-abu atau hijau ya, tergantung ya. Abu-abu atau hijau tergantung dari gajun kalian, sama aja. Ini kita dapetin di elko kecil ini, kaki elko kecil ini ya, di kaki positifnya kita taruh di sini atau kita taruh di sini. Ada resistor yang seri 3 ini kita taruh di ujungnya, yang paling depan. Sama aja, ini dari resistor ini ke kaki ini juga terhubung guys. Jadi nggak masalah kalian mau taruh di kakinya ini boleh, di resistor ini juga boleh. Tapi gampangnya daripada kita nyari resistor, kita pasti gampang nyariin elko kecil ini yang ada di power supply, kita tempel di kakinya. Oke, kelima kabel sudah terpasang, jadi saya simpulkan lagi. Yang pertama, kalian harus cabut transistornya dan PWM di sini. Yang kedua, kalian select mau pakai 24 volt atau 12 volt, kalian pindahkan resistor di sini. Sekarang kabel merah taruh di drain atau kolektor ya. Terus kemudian kabel hitam di negatif 300 volt elko besar ini. Terus kabel kuning untuk positif elko yang 12 volt ya, yang menuju ke panel boleh. Ini jelas 12 volt di sini. Terus biru atau putih tergantung dari gajun kalian, bisa kalian tempelkan di negatif 12 volt elko nya ya. Terus yang terakhir adalah kabel abu-abu, kalau enggak kabel hijau, tergantung dari gajun kalian juga. Ini kalian tempelkan di kaki elko positif yang kecil di power supply ini, kaki elko positifnya. Terus kalian perlu tambahin satu lagi resistor 220k ya. Ini nggak mengikat 220k, misalnya kalian adanya cuma 200k atau 180k juga boleh dipasang. Resistor ini digunakan untuk starting awal sebelum tegangan yang dari sini keluar untuk dipakai sebagai supply utama di gajun ini ya. Kita akan pasang resistor dari kaki positif ini menuju ke kaki elko kecil di sini ya, yang positifnya ini. Jadi kita akan pasang resistor dari sini menuju ke sini. 220 kilo ohm, 200 kilo, 180 boleh atau 250 nggak masalah ya. Yang penting mendekati angka itu ya. Kita akan pasang resistornya di sini. Nah, ini sentuhan terakhirnya. Langsung aja kita coba ya buat menghidupkan mainboardnya. Oke, ini kita akan coba pasangkan ke sumber listrik. Apakah rangkaian kita tadi benar? Nah, nyala guys. Tuh, indikatornya nyala ya. Berarti rangkaian kita benar ya. Kita tes di sini. Nah,
12 voltnya udah keluar ya di sekunder, berarti ini pemasangan kita tadi udah betul guys. Cuma kita dapat bonus aircom melendung ini 2, kayaknya kita perlu ganti juga. Oke, untuk video ini saya rasa udah cukup ya. Yang penting ini kalian bisa belajar untuk cara pasang gacon yang modelnya seperti ini ya. Nanti video selanjutnya saya bikin gacon untuk model yang lain tadi. Cukup untuk video yang ini, mungkin bisa jadi bahan pembelajaran bagi kita. Semoga video ini bermanfaat.